Sebut saja perjalanan ini adalah perjalanan mencari damai. Damai dari Indonesia bagian timur, Desa Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores. Kata orang, kalau kerja sesuai dengan hobi itu enak. Tapi bagi saya, kerja sesuai hobi adalah hal yang tidak menyenangkan. Karena ketika saya bosan dengan pekerjaan saya tidak tahu harus melepaskan jenuh dengan hobi apalagi. Hai. Kita di mana nih, Pak? Kita lagi di Persimpangan Colol. Persimpangan Colol adalah pusat kopi terbaik di Manggarai, Flores. Perjalanan kami mulai dari Jakarta menuju Bali. Tidak banyak yang bisa saya rekam dalam pesawat dan juga bandara. Selain daripada saya masih malu-malu untuk mengeluarkan kamera di tengah-tengah orang ramai, kebetulan saya juga kebagian pesawat jam 3 pagi, sehingga gambarnya juga gelap untuk dia tampilkan. Perjalanan kali ini saya ditemani oleh Anas, Nanda, Pak Sipin, dosen antropologi dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Rois, Kak Uca, dan juga Bu Asih. Ada kesan baik dan ada kesan buruk dalam perjalanan kali ini. Baiknya tentu saja kalian bisa nikmati sepanjang video ini, dan buruknya nanti saya ceritakan. Kami terbang menuju Bali, namun tidak untuk transit. Pesawat ini hanya melakukan stop di Bali berganti penumpang dengan yang baru, lalu melanjutkan terbang menuju Bandara Komodo Labuan Bajo. Sesampainya kami di Bandara Komodo Labuan Bajo, kami langsung dijemput oleh travel pesanan yang sudah kami pesan sebelumnya. Dengan travel ini, kami akan menuju Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Halo. Rencananya di Ruteng kami akan berbelanja untuk kebutuhan logistik selama berkegiatan di Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur. Disinilah pengalaman yang tidak mengenakan terjadi. Tiba-tiba mobil kami di stop dengan cara yang cukup membahayakan, disalip dari belakang dan langsung berhenti tepat di depan mobil kami. Untung saja supir kami cukup lihai dalam mengendarai mobil sehingga tidak terjadi kecelakaan. Saya sangat takut saat kejadian itu terjadi, sehingga saya langsung memasukkan kamera ke saku saya dan tidak merekam kejadian tersebut. Di kepala saya, wah, sepertinya kami dibegal. Namun, setelah melihat orang yang turun dari mobil yang memberhentikan kami tersebut, saya seperti pernah melihat orang tersebut. Ternyata orang itu adalah orang yang menawarkan jasa travel di Bandara Komodo tadi. Singkat cerita, orang tersebut ternyata meminta kami untuk ikut dan naik ke mobilnya. Dia bilang, kami sudah melanggar aturan travel di bandara. Yang mana kata dia kami harus menyewa travel dari bandara dan tidak boleh dari luar. Ah, aturan dari mana? Setelah terjadi perdebatan kami dengan orang tersebut, alhasil karena kami tidak mau ambil risiko lebih jauh, akhirnya kami menurut saja dengan mereka. Kami pindah ke mobil mereka dan ikut sampai menuju Ruteng. Ah, kesal sekali kami atas kejadian tersebut, karena kami harus membayar 2 kali lipat ongkos perjalanan. Hal-hal seperti inilah yang akan membuat pengunjung pariwisata ke daerah-daerah bagus menjadi kapok. Saya juga mengerti bahwa mereka sedang mencari rejeki. Namun, apakah pantas hal seperti ini dilakukan? Kalau saja pada saat memerintahkan kami lalu terjadi kecelakaan, mungkin akan beda ceritanya. Sayang sekali, saya takut untuk merekam pada saat kejadian itu terjadi. Ini adalah rekaman setelah kami sampai Ruteng dan berbelanja keperluan logistik kami selama di Pocoranaka.
Ternyata kota Ruteng ini dingin sekali. Saya salah memperkirakan kondisi cuaca yang ada di kota ini. Saya sudah terlanjur berpikir bahwa Manggarai adalah kota yang panas, sehingga kebanyakan saya membawa kaos tipis. Nah, itu dia tujuan kita di atas sana. Mantap, luar biasa. Kalau bisa berhenti kita terbangin terus. Oh ya, nama toko tempat kami berbelanja yaitu Nirwana. Apa yang dijual cukup lengkap di dalamnya. Selesainya kami berbelanja di Ruteng, kami melanjutkan perjalanan kembali menggunakan travel yang awal sudah kami pesan, bukan dengan travel yang gak asik itu. Saya cukup dibuat terpukau dengan birunya langit di Pulau Flores ini. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan dengan pemandangan lembah yang sangat indah. Jalan yang berkelok-kelok dan durasi perjalanan memakan waktu hingga 6 jam lebih membuat saya dan beberapa teman kami agak sedikit mual dan mabuk. Syukurnya kami tidak ada yang sampai muntah. Permisi bego, kencing. Akhirnya kami sampai di persimpangan Colol, Kecamatan Lamba-Laida. Persimpangan Colol masuk dalam Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur. Dari Colol, kami akan menuju Desa Watulanur. Persimpangan ini pula yang akan membawa warga Desa Watulanur menuju Borong, ibu kota Kabupaten Manggarai Timur. Di persimpangan ini, kami sempat berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan lembah dan sedikit merehatkan perut dari jalan yang berkelok-kelok. Nah, halo Bapak. Dari foto kita. Bawa apa itu, Kak? Bawa apa kita? Oh, bawa besi. Oh, bawa besi. Wih, luar biasa. Mantap. Hati-hati di jalan. Ya, mati dia. Hati-hati. Sekarang kita berhenti dulu di sini. Di bawah situ kalau kejelas tuh di bawah ada danau namanya Rana Poca. Sebelum menuju ke Pocoranaka. Dan kalau dilihat ini pemandangannya bagus banget sih. Ya, walaupun nggak jauh dari Bogor sih ya, maksudnya nggak jauh beda dari Bogor, tapi menurut gue ya karena pulaunya beda, kita di NTT, ya bagus. Kita tanya-tanya. Sana ada danau ya bang ya? Danau apa dia punya? Rana Poca. Oh, Rana Poca. Masih jauh perjalanan kita. Oh ya, satu-satunya orang yang pernah mendatangi Desa Watulanur dari rombongan kami adalah Pak Sipin. Pak Sipin datang ke Desa Watulanur beberapa kali untuk melakukan pendampingan komunitas adat, yang mana di Manggarai Timur ini terkenal dengan tarian caci. Caci adalah perang sekaligus permainan rakyat antara sepasang penari laki-laki yang bertarung menggunakan cambuk. Sayang sekali, waktu kami datang ke Desa Watulanur sedang tidak ada tarian tersebut. Mungkin saya akan sedikit menampilkan gambar tarian caci yang bersumber dari Google. Setelah berhenti sejenak di persimpangan Colol, perjalanan pun kami lanjut. Hari sudah sore. Langit yang tadinya biru pun berganti menjadi oranye. Semburat cahaya matahari tenggelam menembus di sela-sela awan membentuk cahaya yang sangat indah. Ternyata dari Colol menuju Desa Watulanur jalannya sangat rusak parah. Di tengah-tengah perjalanan inilah ban dari mobil yang saya tumpangi bocor. Saya sudah menyarankan untuk ditambal terlebih dahulu. Mungkin karena kejadian begal yang kami alami sebelumnya dari Bandara Komodo membuat supir travel kami menjadi tidak enakan karena perjalanan yang lama mengingat hari sudah sore. Supir travel kami memutuskan untuk tidak menambal ban tersebut dan hanya menambah anginnya. Keputusan tersebut malah membuat perjalanan kami menjadi terhambat karena setiap ada warung yang memiliki kompresor harus tambah angin dan tambah angin. Tapi tidak apa-apa, toh bukan mobil saya. Jadi kalau peleknya rusak, saya tidak tanggung. Lagi pula perjalanan sore itu membuat saya menjadi bisa menikmati langit yang sangat indah sepanjang perjalanan.
Oke, jalanan tertunda lagi karena ban depannya kempes lagi, jadi harus ditambah terus. Dan nggak tahu kenapa nggak ditambal. Ya. Sini pemandangannya bagus, men. Kita udah masuk ke desa Leong namanya. Ini namanya desa Leong. Bagus. Jadi desanya itu dikelilingin sama gunung-gunung gitu. Nah, ini udah masuknya di Kabupaten Manggarai ya. Desa Leong. Kita belum sampai ke Pokoranaka. Ntar udah lagi karena udah jam 17.29 Wita. Alhasil, kami sampai di Desa Watulanur, hari sudah gelap. Kedatangan kami di Desa Watulanur ini disambut di rumah keluarga Bapak Bruno. Kami sedikit dijelaskan bahwasanya kedatangan seorang tamu harus disambut dengan baik dan dijamu, kata Pak Bruno pemilik rumah. Datang dan perginya seorang tamu harus disambut dengan adat, lalu semacam upacara adat kecil pun dibuat. Jadi Pak Bruno berbicara dengan menggunakan bahasa Manggarai Timur asli, lalu diterjemahkan. Intinya dalam bahasa tersebut kami diterima dengan baik. Lalu kami menjawabnya dengan senang hati sekali. Baru kuduta bandor baik kuduta ya toko bierite pungun mebeo kenanga gua leso cemoron. Nah, ada dua hal unik yang kami temui dalam upacara adat penyambutan ini. Pertama yaitu salam penyambutan. Salam penyambutannya seperti sampurasun kalau di Sunda, horas kalau di Medan. Nah, kalau di Manggarai Timur, yoh, kata Pak Bruno semakin panjang, yohnya semakin sopan. Lalu kita juga menjawab dengan yoh. Dan hal unik kedua adalah jamuan sambutan kita diberikan minuman khas Manggarai, yaitu tuak. Karena kami tidak ada yang minum alkohol, kata Pak Bruno minimal minuman tersebut hanya dipegang saja tidak apa-apa. Namun lebih baik kalau diminum. Etan kelas 3 buat masak. Yo, itu boleh tanah minasan. Akan dua lain masyarakat. Berdua. Kepok dua ibadah. Kami kira setelah dari rumah Pak Bruno, acara adatnya sudah selesai. Namun kata Pak Bruno, acara adat yang dilaksanakan di rumahnya adalah acara adat kecil-kecilan untuk menyambut tamu di rumahnya. Karena kami akan melakukan kegiatan di sekolah, maka kami juga akan melakukan acara adat penyambutan di sekolah malam itu juga. Kata mereka, kami sudah ditunggu dari siang. Jika dihitung keseluruhan, acara adat penyambutan kami setidaknya mengalami 4 kali acara adat. Upacara adat yang dilaksanakan di sekolah malam itu sangat sakral sekali. Karena niatan baik dan buruknya seseorang yang datang ke Desa Watulanur akan ketahuan. Wah, bisa bahaya ya. Jika saja salah satu dari kami ada yang berniatan tidak baik, maka semua dari kami akan terkena imbasnya dan harus pergi dari Desa Watulanur.